Baik, tes 1 2. Tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan saya metodologi penelitian pariwisata di sesi-sesi akhir sebelum UAS kita adalah membuat proposal untuk skripsi atau tugas akhir. Baik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja. Yang akan kita bahas jenis-jenis analisis data pada penelitian kuantitatif, karena ini yang saya rekomendasikan untuk kalian membuat skripsi lebih terukur, lebih terstruktur, dan lebih menghemat waktu juga ya. Kuantitatif, ada beberapa analisis data, ada univarat, bivarat, dan multivarat, dan semuanya sudah bisa dikerjakan melalui aplikasi yang tentunya telah saya bagikan di kegiatan workshop ya. Di situ lebih detail lagi. Baik, univarat adalah analisis terhadap satu, jadi variabelnya satu. Untuk riset deskriptif, baik kuanti atau kuali ya sebenarnya, menggunakan statistik deskriptif. Kalau kaitannya dengan statistik berarti kuantitatif ya. Ya meskipun ada yang mixed method ya, nanti akan dibahas di slide atau pertemuan berikutnya. Hasil penghitungan statistik deskriptif ini nantinya merupakan dasar bagi penghitungan analisis berikutnya. Contohnya untuk menghitung hubungan antar variabel, misalkan pengaruh motivasi wisatawan terhadap kunjungan, daya tarik wisata ya, atau studi kasus gitu ya. Jadi ada variabel X dan variabel Y. Selanjutnya ada analisis bivarat yang dilakukan untuk melihat hubungan dua variabel. Kedua variabel tersebut merupakan variabel pokok, yaitu variabel pengaruh bebas dan variabel terpengaruh tidak bebas. Berikut ini kemungkinan yang terjadi pada variabel tersebut. Simetris, ada hubungan tetapi sifat hubungannya adalah simetris, yaitu tidak saling memengaruhi. Perubahan pada variabel satu tidak disebabkan oleh variabel lainnya. Contohnya pilihan tempat menginap wisatawan yang tidak disebabkan oleh kepemilikan rumah pribadi. Maksudnya wisatawan menginap ya tidak harus yang misalkan ownernya siapa gitu kan, enggak juga ya. Tapi ada juga mungkin yang seperti itu ya. Ya makanya perlu ada riset. Dua variabel mempunyai hubungan dan saling memengaruhi ya, timbal balik. Ya, kalau asimetris, sebuah variabel memengaruhi variabel yang lain atau sebuah typo ya. Variabel berubah disebabkan variabel yang lain. Oke, analisis multivarat yang terakhir ya, ini adalah serupa dengan bivarat dengan variabelnya yang lebih dari dua. Namun tetap memiliki dua variabel pokok, hanya variabel bebasnya terdiri dari subvariabel tertentu. Ini adalah kerangkanya untuk eksplorasi statistik deskriptif. Ada deskriptif di bawah, eksplanitatif, uji hipotesis, ya ini perbedaan, dan uji hubungan asosiatif, statistik inferensial. Berikutnya ada statistik deskriptif untuk digunakan menggambarkan perilaku atau objek tertentu. Lainnya berikut ini adalah beberapa jenis teknik statistik deskriptif yang sering digunakan dalam penelitian. Ada distribusi frekuensi, ada tendensi sentral, dan terakhir ada standar deviasi. Untuk frekuensi kita lihat di sini sudah ada contoh ya, contoh. Teknik analisis ini biasanya digunakan untuk membantu peneliti dalam mengetahui bagaimana distribusi frekuensi dari data penelitian. Contohnya ini ya, peneliti melakukan penelitian mengenai hotel budget yang paling digemari di Indonesia ya. Ini random saja, saya coba tanpa. Ya mungkin ada beberapa jurnal yang saya serap ya, cuman ini saya spontan saja untuk study case-nya. Nah ini setelah di convert ke distributive frekuensi jadi seperti ini. Jadi ada beberapa, tadi kita lihat di sini ada 10 ya, 10 tapi ada beberapa yang sama. Nah ini coba kita frekuensikan, ternyata Ibis Budget dan Amaris Hotel sampai Five Hotel ini poin atau frekuensinya 2 ya, sisanya adalah 1. Tendensi sentral bertujuan untuk mendapatkan ciri khas tertentu dalam bentuk sebuah nilai bilangan yang merupakan ciri khas dari bilangan tersebut.
Tendensi sentral yang biasa dipergunakan dalam sebuah penelitian ini ada 3, ada mean, median, dan modus. Mean ada rumusnya ini ya. Jadi untuk mencari mean ya atau nilai rata-rata ya. Bagaimana ya, jumlah seluruh nilai langsung dijumlah data, nanti keluar tuh si mean-nya. Median nilai tengah sebuah data ya, misalkan kayak ini ya, tapi harusnya nggak seperti ini ya, jadi ada beberapa yang berbeda gitu, nanti bisa ketahuan. Ini, poinnya cuman ada 2 saja ya, 1 dan 2 ya, jadi tidak bisa dipergunakan. Oke, selanjutnya untuk modus adalah jenis tendensi sentral yang menunjukkan frekuensi terbesar pada suatu data. Jadi ada contohnya nggak ya? Tadi saya lupa nggak dimasukin. Ya udah deh. Jadi intinya kalau yang modus ini yang paling sering muncul ya, paling banyak dan jumlahnya paling besar ya, itu disebut dengan modus. Selanjutnya ada standar deviasi. Ini adalah ukuran statistik yang menggambarkan sejauh mana nilainya dalam satu set data menyebar dari nilai rata-rata. Dalam pendekatan penelitian kuantitatif, standar deviasi digunakan untuk mengukur tingkat variabilitas dan dispersi dari suatu data. Jadi standar deviasinya ada ya, misalkan pakai range Spearman ya. Misalkan 0,001 itu lebih besar atau lebih kecil, dan artinya apa? Apakah data tersebut valid atau tidak valid. Nah, seperti itu, ada standarnya, standar deviasi. Baik, kalau ada pertanyaan jangan lupa dikerjakan ya. Saya masih memberikan excuse untuk UTS-nya, dan terutama UAS ya. UAS-nya adalah membuat proposal penelitian yang nanti akan diajukan pada seminar proposal skripsi atau tugas akhir. Baik, saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.